guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channelnya aku, Anita Tambunan. Jadi di video aku kali ini aku mau kasih tips buat kalian nih yang udah kerja di bank tapi kalian tuh berkeinginan untuk kuliah. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, terus subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya ya. Mustahil nggak sih kalau kalian itu mau kuliah tapi kalian itu sekarang tuh kondisinya lagi kerja di bank? Kalian tahu kan kerja di bank itu punya waktu yang nggak nentu gitu jam pulangnya. Nah, tapi kebanyakan nih beberapa teman aku waktu aku kerja di bank itu banyak juga yang lagi kuliah. Jadi tipsnya itu apa aja? Yuk disimak videonya. Tips pertama dari aku adalah pilihlah jurusan kuliah yang sesuai dengan pekerjaan kalian di bank. Kenapa kalian harus mempertimbangkan memilih jurusan sesuai dengan pekerjaan kalian di bank? Misalnya ini kan kalian kerjanya itu sebagai teller atau sebagai customer service. Nah, kalian bisa milih jurusan seperti accounting, administrasi, atau juga bisa kalian pilih yaitu manajemen. Jadi keuntungan apa sih yang bakal kalian dapatin kalau kalian itu milih jurusan kuliahnya itu sesuai dengan pekerjaan kalian gitu. Jadi yang bisa kalian dapatin adalah kalian bisa mengembangkan diri kalian lagi. Jadi kalian bisa dapat promosi jabatan. Begitu juga sebaliknya. Keuntungannya buat kuliah kalian itu, misalnya nih contohnya, kalian itu jurusan akuntansi. Ada kan pelajaran yang namanya rekonsiliasi bank. Nah, biasanya rekonsiliasi bank itu lihat yang namanya rekening koran. Kalau kalian belum kerja di bank, kalian nggak tahu tuh rekening koran tuh bentuknya gimana. Mungkin sebagian orang tahu, tapi kebanyakan enggak. Kebanyakan kita ke bank itu kan untuk ngeprint buku. Nah, jadi ketika kalian kuliah, kalian dapat pelajaran yang kalian tahu tuh bentuk rekening korannya gimana. Jadi kalian tuh udah punya bayangan, oh rekening koran itu gitu ya. Jadi itu kan bisa membantu kuliah kalian. Oke guys, tips kedua dari aku yaitu adalah kalian harus pintar bagi waktu, pintar ngatur waktu antara jam kerja dengan jam kuliah. Ini aku jelasin ya, kalau kalian kerja di bank, itu jam kerjanya itu tuh ya tau lah ya jam layanan gimana gitu. Kalian nggak punya waktu untuk ya sambil transaksi, sambil dengerin kuliah online dosen kan nggak mungkin. Terus jam pulang kerjanya orang bank itu tuh biasanya itu nggak nentu, bisa malam banget, bisa sore, jadi nggak ada yang bisa dipastikan. Nah, aku saranin buat kalian itu cari kuliah online yang tidak tatap muka. Tapi tuh kalau aku bilang sih lebih baik jangan kuliah online tiap hari, ya kan, karena kita nggak tahu pulangnya jam berapa. Kalau boleh kalian cari kuliah online itu yang mungkin seminggunya itu cuma beberapa kali, jadi kan nggak bentrok antara jam kerja kalian sama jam kuliah kalian. Aku saranin itu kuliah online atau yang tidak tatap muka. Nah, untuk yang tatap muka kalian bisa ambil kuliah yang misalnya itu masuknya itu cuman di hari Sabtu, ada juga mungkin ya di hari Minggu, jadi nggak bentrok. Karena kan biasanya itu kuliah kerja di bank itu adalah Senin sampai Jumat, tapi kadang ada juga sih yang Sabtu bisa masuk untuk bikin banking. Kalian juga harus pintar ngatur waktu untuk tugas, ya namanya juga kuliah pasti ada tugasnya dong. Nah, kalian harus pintar ngatur waktu kalian. Kalau kalian udah milih kuliah sambil kerja, kalian harus kurang-kurangin yang namanya nongkrong. Boleh nongkrong tapi jangan terlalu sering, utamakan tugas kalian. Tips ketiga dari aku adalah kalian itu harus cari kuliah yang deketan sama tempat tinggal kalian atau deketan sama tempat kerja kalian. Karena apa? Kalau kalian udah milih kuliah sambil kerja, waktu itu adalah hal yang paling berharga. Kenapa itu harus kalian pikirkan? Nah, misalnya nih kalian pulang kerjanya ternyata itu nggak sesuai dengan yang kalian pikirkan, ternyata pulangnya itu agak lama, padahal kalian harus masuk kuliah. Ini untuk tatap muka ya. Nah, kalian otomatis harus buru-buru dong. Kalau tempat kuliah kalian itu jauh, kampus kalian itu jauh, pasti itu kan memakan waktu yang lama dan kalian bisa terlambat kan, bakalan rugi kan. Nah, kalau misalnya itu di tempat kerja kalian, di lingkungan kerja kalian itu ternyata nggak ada kuliah atau kampus, ya udah kalian cari di tempat dekat dengan tempat tinggal kalian. Kenapa gitu? Jadi kalau kalian pulang itu bisa cepat dan kalian bisa istirahat, karena besoknya kan kalian harus kerja lagi. Kalau udah deket kayak gitu kan, itu juga bisa menghemat uang kalian. Nah, kalau kuliah sambil kerja itu pasti banyak banget menghabiskan uang gitu loh, untuk tugas lah, transportasi segala macam, modul segala macam. Jadi kalau
tempat kuliah sama kerja itu udah deket atau tempat tinggal kalian, itu kan bisa menghemat uang kalian, menghemat budget kalian. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi kalau kalian bilang kalau kerja di bank itu susah banget ya mau kuliah, itu pasti bisa selagi kalian ada niat gitu. Kerjanya dapat, kuliahnya dapat, karena banyak keuntungan banget kalau kalian tuh kuliah sambil kerja. Nanti ketika kalian lulus, ya gampang aja gitu cari kerja. Itu pengalaman dari aku karena aku juga kuliah sambil kerja. Nah, sekian video dari aku. Kalau kalian ada yang pengen nambahin atau kalian punya tips yang lain, kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa DM aku di Instagram Anita_Tambunan31 dan jangan lupa juga di follow. Itu aja beberapa tips dari aku. Nantikan tips-tips aku mengenai apa aja gitu. Kalau kalian mau request, kalian bisa komen juga ya. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, terus share ke teman kalian, subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya ya. Terima kasih.